Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terus semuanya coba sekali lagi. Kalau Bapak Guru bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, kita tanya lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ini sebenarnya coba dilihat sampai saat ini apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Kira-kira kenapa? Lucia, Budi tidak masuk. Tidak masuk kenapa? Bolos. Ada acara keluarga. Oh, ada yang keluarga. Baik. Ada yang kemarin main itu, Pak. Bahaya sekali ya kok main tapi alasannya ada acara keluarga. Nah, hari ini bertemu lagi dengan saya, kita akan belajar terkait dengan dasar KA. Ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang pertama, di sini saya akan menayangkan sebuah video. Silakan ditonton. Di dalam usulnya itu pertanyaan berupa pakai personalnya kayak agak bos atau betul tidak friendly usul bukti pada kontribusi dan juga nanti terus seharusnya dari solusi dari kemudian yang terlalu tidak cuma sama atau masuk ke luar kurang akumulasi dan kalau video eksekusi masalah personalnya tidak sampai waktu itu akumulasi seperti saya itu yang atau yang bisa tuanya itu naik Ada yang pernah sama dulu? Kira-kira belum pernah. Ya, dari video yang sudah Pak Guru tayangkan. Tadi Pak Guru sudah menayangkan sebuah video dari tempat makan viral di Jember, salah satu tempat makan viral di Jember. Nah, di akhir video tadi konten kreatornya sudah menunjukkan cara menuju ke tempat tersebut. Nah, kira-kira anak-anak masih hafal tidak dari video yang tadi Pak Guru tayangkan cara menuju ke tempat tersebut? Hafal atau tidak? Apa? Coba arahnya dari mana dulu? Dari kampus Unipar. Ya. Masuk, kemudian belok kanan, Pak. Kemudian belok kiri. Dulu sudah Pak ada banyak halaman gitu, Pak. Nah, kalau kita mengingat-ingat cara menuju ke suatu tempat itu kadang-kadang tidak mudah ya. Kita kadang-kadang lupa harusnya belok kiri dibandingkan belok kanan. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan setelah ini. Coba kira-kira. Tadi yang sudah ditampilkan dalam video tersebut adalah tempat makan. Tempat makan kita di Jember salah satunya. Kemudian di manakah lokasi dari warung nasi atau tempat makan tersebut tadi? Ada di Jalan Jawa. Jalan Nias. Ya, Jalan Nias. Ya, dan Jalan Jawa, Jalan Nias. Kemudian tadi yang pertanyaan nomor 3 sudah dijawab, dan pertanyaan nomor 4, apa yang kira-kira akan kalian lakukan jika tidak tahu arah atau jalan menuju tempat tersebut? Kira-kira pakai apa? Pakai Google Maps. Ada lagi selain pakai Google Maps? Boleh juga pakai Gojek. Kira-kira ketika menggunakan Google Maps, ketika kalian mengetik nama dari tempat tersebut, apa yang akan dimunculkan oleh Google Maps? Ada yang tahu di sini? Ada yang pernah pakai Google Maps? Belum pernah semua? Ya, belum pernah. Mama yang pakai? Ya, nanti silakan di rumah ya. Kira-kira mama
tempat yang kita cari, Google Maps juga akan menyarankan rute dari yang terdekat. Ya, jadi ada saran rutenya. Biasanya ada 3 saran rute, ada 3 alternatif jalan. Bisa pakai jalan yang misalnya paling sepi, jadi kita menuju ke sana itu lebih lancar. Dan kalau ada yang menggunakan jalan alternatif supaya lebih dekat. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita SBT dulu. Ya, di sini SBT-nya aturannya adalah kita akan menebak warna. Jadi nanti saya akan menampilkan tulisan-tulisan dengan beraneka ragam warna. Anak-anak fokus menebak warnanya saja, jangan fokus ke tulisannya. Aturannya apa? Fokus ke warna, bukan tulisan. Oke, kita mulai ya, kita coba. Untuk warna yang pertama, warna apakah ini? Ada yang jawab kuning barusan. Ya, coba konsentrasi. Ini warna apa? Oke, sudah mulai konsentrasi. Ini warna apa? Kuning. Yang ini apa? Yang ini warna apa? Ada yang jawab terakhir biru. Ada lagi warna apa ini? Siapa yang menjawab pink? Angkat tangan. Siapa yang menjawab ungu? Angkat tangan. Dua-duanya benar sudah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika tulisannya kecil ya. Jadi yang pertama di sini tujuannya adalah supaya kalian mampu menyatakan definisi kecerdasan artifisial dengan bahasa sendiri. Kemudian juga mampu menjelaskan atau menganalisis karakteristik KA. Kemudian mampu membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas, serta mampu merinci prinsip etika penggunaan KA dan mampu menghargai pendapat orang lain ketika menyampaikan presentasi seperti itu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu KA. Jadi KA itu adalah kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia, seperti misalnya memecahkan masalah, kemudian pengambilan keputusan, serta menebak warna atau bentuk suatu benda. Kemudian AI atau KA itu juga adalah berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola atau membuat prediksi dari suatu data. Nah, bagaimana KA belajar? Jadi KA itu belajar menggunakan yang namanya konsep machine learning, yaitu belajar dari data atau contoh yang kita berikan kepada AI atau KA seperti itu. Semakin banyak dan semakin beragam data yang diberikan, maka akan semakin akurat pula kemampuan AI dalam menebak atau memecahkan suatu masalah. Apa yang terjadi setelah AI belajar? AI itu akan memiliki 3 kemampuan ini. Yang pertama ada kemampuan memprediksi, kemudian mencocokkan pola, dan juga menampilkan contoh praktis seperti itu. Nah, setelah Pak Ida jelaskan secara singkat terkait KA, di sini Pak Ida sudah membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Silakan dibuka. Di situ sudah ada aktivitas yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi 2 kelompok ada yang samaan aktivitasnya. Silakan dikerjakan apa yang ada di LKPD. Waktu kalian adalah 10 menit dari sekarang. Jadi kebingungan.
Untuk yang belakang ada yang dibingungkan? Gampang ya. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu tanya Pak Ijal ya, Pak Ijal bantu. Saya bisa cuma satu orang yang 21. Nanti yang gambarnya atau yang produknya paling kreatif akan dapat nilai tambahan dari Saya Pak Surya ya. ini siapa? Baik, waktu kalian sisa 5 menit, sisa 3 menit lagi. Manfaatkan sisanya sebaik mungkin. Ya, sabar dulu. Jadinya Jam sudah istirahat ya. jadinya ya. Istirahat juga istirahat. Masih nyampe ruangan. Sabar dulu ya. Jadinya sudah. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan. Ya. Ada yang kelompok lain? Sudah? Oh ya, masih. Iya, masih mengerjakan ya. Oke, saya tunggu. Nah, baik, waktu kalian sudah habis, ya, silakan tangan di atas semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, perwakilan kelompok saya minta untuk maju ke depan satu kelompok saja. Silakan dari kelompok sebelah sini. Mulai hasil diskusinya. Mesin cerdik. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas, membandingkan WA biasa dan WA dengan chatbot. WA biasa 2000. WA biasa chat dibalas ketika pengguna online atau membuka WA. Yang kedua, balasan dari WA bisa cepat, bisa juga lambat. Yang ketiga, pengirim pesan harus menunggu penerima membalas untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang keempat, kurang praktis dan responsif untuk kontak WA bisnis. Kemudian yang WA dengan chatbot. Satu, chat dibalas secara langsung tanpa menunggu pengguna online. Yang kedua, balasan dari WA biasanya cepat. Yang ketiga, pengirim pesan tidak harus menunggu penerima membalas untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang keempat, sangat praktis dan responsif untuk kontak WA bisnis. Terima kasih. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum silakan dipamerkan ke teman-teman sekalian. Ini saya. Tapi kemenangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, tadi salah satu dari teman kalian sudah menyampaikan atau mempresentasikan produk dari hasil kerja kalian hari ini, yaitu berupa clipping tadi, berupa mini poster. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait perbedaan mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Jadi yang pertama,
dari aspek cara kerja. Kalau mesin cerdas itu dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan kalau mesin non cerdas itu dia hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Kalau dari aspek adaptasi itu dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintahkan ulang. Sementara kalau non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri dan hanya mengikuti pola secara tetap. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas itu dia bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang sudah diberikan. Sedangkan kalau non cerdas itu butuh bantuan atau intervensi dari manusia untuk keputusan yang harus dia buat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini secara singkat saja? Silakan, kalau yang mau akan dapat tambahan poin dari Pak Ijal. Silakan anak-anak. Ada yang mau? Secara singkat saja, salah tidak Pak? Tidak akan Pak Ijal marah. Oke. Ya silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ada Pak. Silakan Iqbal. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas Pak. Ya, Contohnya mesin cerdas itu tadi ada robot vakum. Kalau tidak cerdas contohnya ada vakum cleaner. Kemudian kalau non cerdas itu apa lagi Pak? Di situ Pak. Sebelah sana Pak. ini. Nah itu kalau saya ngomong itu. Ya. Gimana? Kalau mesin cerdas itu cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau non cerdas hanya sesuai instruksi yang sudah diprogramkan diberikan saja. Baik, terima kasih kepada Eva. Selanjutnya kita kesimpulan. Selain kesimpulan, kita juga mau tahu bagaimana perasaan atau kekurangan Pak Ijal ketika mengajar kalian. Silakan, ada satu orang yang menyampaikan refleksinya. Silakan, ada yang mau menyampaikan refleksinya. Satu orang saja, baik, bisa masukkan, bisa juga kritikan Pak Ijal. Pak Ijal tentu akan kritik ya. Silakan, salah satu atau dua orang boleh angkat tangannya. Ya Pak. Silakan Iva. Kita game dong Pak. Game ya. Gamenya jadi lebih seru gitu, lebih gitu Pak. Baik, terima kasih untuk masukannya. Insya Allah pengumuman yang akan datang ketika waktu pembelajarannya lebih banyak jamnya akan Pak Ijal membaiki. Ya. Ada lagi masukan kepada Pak Ijal untuk pembelajaran hari ini dan seterusnya. Ya, coba silakan. Oh, sudah cukup atau sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan kesimpulan dan juga refleksi. Baik, cukuplah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, baik, mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.